nggak ya kamu kalau semua profesi tadi merupakan pekerjaan yang rentan terhadap kontaminasi bahan kimia berbahaya? Paparan bahan kimia yang terjadi secara terus-menerus di lingkungan kerja dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius hingga berakibat kematian loh. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bahan kimia berbahaya itu? Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187 Tahun 1999 tentang pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja mendefinisikan bahan kimia berbahaya sebagai bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika dan atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Terus, kenapa ya kita perlu untuk melakukan pencegahan terhadap paparan bahan kimia berbahaya di tempat kerja? Jawabannya, karena pengendalian bahan kimia berbahaya merupakan upaya penting yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko akibat penggunaan bahan kimia berbahaya terhadap tenaga kerja, alat-alat kerja, dan lingkungan. Pengendalian bahan kimia berbahaya sangat diharuskan bagi setiap industri yang menggunakan, menyimpan, memakai, memproduksi, dan mengangkut bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui penyediaan lembar data keselamatan bahan dan label, serta penunjukan petugas K3 kimia dan ahli K3 kimia. Kira-kira apa ya yang harus dimuat dalam lembar data keselamatan bahan? Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187 Tahun 1999, mewajibkan adanya item-item LDKB, di antaranya identitas bahan dan perusahaan, komposisi bahan, identifikasi bahaya, tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan, tindakan penanggulangan kebakaran, tindakan mengatasi kebocoran dan tumpahan, penyimpanan dan penanganan bahan, pengendalian pemandanan dan alat pelindung diri, sifat fisika dan kimia, stabilitas dan reaktivitas bahan, informasi toksikologi, informasi ekologi, pembuangan limbah, pengangkutan bahan, informasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta informasi lain yang diperlukan. Pengusaha yang memiliki kewajiban pengendalian bahan kimia berbahaya harus menyampaikan daftar nama, sifat, dan kuantitas bahan kimia berbahaya di tempat kerjanya kepada kantor departemen atau dinas tenaga kerja di tempat. Kemudian, dari sanalah departemen atau dinas tenaga kerja menetapkan kategori potensi bahaya perusahaan atau industri yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kriteria dan nilai ambang kuantitas yang selanjutnya kita kenal dengan istilah NAK bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Kepnaker Nomor 187 Tahun 1999 mengemukakan beberapa kriteria bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Di antaranya bahan beracun, bahan sangat beracun, cairan mudah terbakar, cairan sangat mudah terbakar, gas mudah terbakar, bahan mudah meledak, bahan reaktif, dan bahan oksidator. Terus gimana dong caranya menetapkan bahan kimia yang termasuk pada masing-masing kriteria barusan? Caranya adalah dengan memperhatikan sifat kimia, fisika, dan toksik untuk menentukan kriteria bahan beracun dan sangat beracun. Atau ketika ingin menetapkan cairan atau gas mudah terbakar dan sangat mudah terbakar. Misalnya, cairan yang terbakar dalam titik nyala lebih dari 21 derajat Celcius dan kurang dari 55 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Hal tersebut merupakan contoh dari cairan bahan kimia berbahaya yang mudah terbakar. Selain dari cairan dan gas, golongan bahan kimia berbahaya juga dapat kita temui pada bahan mudah meledak. Hal ini dikarenakan adanya reaksi kimia dengan tersebut yang mampu menghasilkan gas dalam jumlah dan tekanan yang besar, serta suhu yang tinggi sehingga menimbulkan kerusakan di sekelilingnya. Kepnaker Nomor 187 Tahun 1999 juga menggolongkan dua golongan industri pengguna bahan kimia berbahaya, yakni industri dengan potensi bahaya besar dan industri dengan potensi bahaya menengah. Perusahaan atau industri yang mempergunakan bahan kimia berbahaya dengan kuantitas melebihi nilai ambang kuantitas atau NAK dikategorikan sebagai perusahaan yang mempunyai potensi bahaya besar. Sedangkan perusahaan atau industri yang mempergunakan bahan kimia berbahaya dengan kuantitas sama atau lebih kecil dari nilai ambang kuantitas atau NAK dikategorikan sebagai perusahaan yang mempunyai
mempunyai potensi bahaya menengah. Pertanyaannya, berapa sih nilai ambang kuantitas bahan kimia berbahaya di tempat kerja? Nilai ambang kuantitas NaK bahan kimia selain yang dimaksud dalam pasal 13 dalam Permenaker nomor 187 tahun 1999 adalah sebagai berikut. A. Bahan kimia kriteria beracun. NaK-nya sebesar 10 ton. B. Bahan kimia kriteria sangat beracun. NaK-nya sebesar 5 ton. C. Bahan kimia kriteria reaktif. NaK-nya sebesar 50 ton. D. Bahan kimia kriteria mudah meledak. NaK-nya sebesar 10 ton. E. Bahan kimia kriteria oksidator. NaK-nya sebesar 10 ton. F. Bahan kimia kriteria cairan mudah terbakar. NaK-nya sebesar 200 ton. G. Bahan kimia kriteria cairan sangat mudah terbakar. NaK-nya sebesar 100 ton. Dan H. Bahan kimia kriteria gas mudah terbakar. NaK-nya sebesar 10 ton. Hasil pengujian faktor tempat kerja digunakan sebagai acuan dalam pengendalian bahan